mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, karena yang terjadi adalah nyata bahwa Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya pada saat berhadapan dengan kami. Kemudian mengatakan hanya hakim yang bisa menyuruh beliau memperlihatkan, tapi kata tadi Pak Fadila dikasih lihat kepada wartawan. Aneh sekali. Iya, emang nggak fitnah nenek, cuma nuduh aja. Dan tuduhan nenek itu cuma berdasarkan narasinya si Panci, yang dimana si Panci ini dulu waktu menjabat kerjanya tidur. Yang kedua, masalah Pak Jokowi nggak nunjukin ijazahnya ke nenek atau kakek, tapi malah nunjukin ijazahnya ke wartawan. Ya terserah Pak Jokowi lah, Nek. Itu ijazah hak pribadinya Pak Jokowi. Terserah Pak Jokowi mau nunjukin ke tukang bakso, tukang siomay, ke wartawan, terserah Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi lebih percaya nunjukin ijazahnya ke wartawan daripada ke gerombolan kakek nenek yang sering teriak-teriak nggak jelas. Ya udah, semoga nenek paham ya. Salam Jigigis. Apakah Egy Sujana itu benar-benar ditangkap? Tonton video sampai selesai ya, biar paham. Egy Sujana Mastal SHMSI tidak bisa mengawal, membersamai, dan ada bersama-sama dengan kita. Ini tentu saja sudah kami sampaikan secara jelas bahwa bagian dari resiko profesi. Ya, kita, Profesor Dr. Egy Sujana, kita saling bertanya sesama kita. Di mana ini Bang Egy yang sebagai inisiator agenda untuk kita mendatangi UGM dan Jokowi langsung? Baru sekarang terjawab di perjalanan pulang kita. Ternyata beliau ditahan. Ini ditahan. Aku mau diahel. Saya bilang udah pasti pulang. Saya bilang ini ditangkap Pak. Saya bilang itu ditangkap Pak. Nah, menurut saya teman-teman jangan percaya dengan segerombolan makhluk ini ya. Makhluk seperti mereka ini kalau di Indonesia cuma bisa bikin gaduh, tidak bermanfaat. Mendingan ke Kamboja aja tuh. Pasti bisa bermanfaat di sana atau dimanfaatin. Nah, ternyata buktinya apa coba? Pada tanggal 19 April tahun 2025, Pak Dasko bertemu dengan Egy Sujana dan juga dari Bupati Lahat untuk menggarap industrialisasi di Kabupaten Lahat. Nah, ternyata Egy Sujana ini yang selalu berkoar-koar akan menggeruduk UGM dan juga rumahnya Pak Jokowi di Solo tentang tuduhan ijazah palsu. Ternyata Egy Sujana sendiri malah tidak berangkat karena Egy Sujana lebih memilih proyek senilai 69 triliun daripada ikut datang ke Solo. Dan yang dijadikan tumbal adalah para lansia-lansia yang kemarin datang ke Solo. Sebenarnya waktu ke Solo kemarin itu yang mengkoordinir siapa? Nah, setelah pulang dari Solo kok kalian di dalam bus malah ngegibah yang katanya Egy Sujana itu tertangkap. Padahal rombongan lo tertinggal satu tuh, kasihan tuh. Delogo. Kemarin ada yang minta rekam jejak Egy Sujana. Nih, rekam jejak Egy Sujana ya. Egy Sujana itu pernah menjadi penggerak dalam bela Islam 212 di Monas, yaitu tujuannya adalah untuk menjebloskan Ahok ke penjara karena kasus penistaan agama waktu Ahok itu berkampanye di Kepulauan Seribu. Nah, jadi tujuannya apa? Nah, tujuannya untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta. Nah, Egy Sujana ini juga pernah menjadi tim kuasa hukum Imam Besar FPI, yaitu Habib Rizik Syihab dalam kasus dugaan chat mesum dengan Firza Husein. Nah, selain itu Egy Sujana juga sudah pernah dipenjara dalam kasus makar atau people power. Jadi selain penggerak di Bela Islam 212 di Monas, Egy Sujana dan juga Roy Suryo itu juga sebagai penggerak
para lansia yang kemarin demo ke UGM dan di rumahnya Pak Jokowi di Solo. Jadi kayaknya di barisan mereka itu ada banyak persamaan ya yang menggerakkan demo lansia ke UGM dan ke Solo kemarin, yaitu Egy Sujana dan juga Roy Suryo. Mereka berdua adalah sama-sama mantan narapidana. Tapi saat demo di UGM juga di rumahnya Bapak Jokowi di Solo itu Egy Sujana tidak ikut. Kenapa? Karena Egy Sujana itu sedang mengurus proyek senilai 69 triliun. Kemarin udah saya upload di akun saya nih. Sedangkan Simbah Sengkuni Indonesia Amin Rais yaitu pada tahun 2004 pernah mencalonkan diri sebagai calon presiden. Begitu juga dengan Bapak Sengkuni Muda pada tahun 2024 mencalonkan diri sebagai presiden dan dua-duanya kalah. Karir politik Egy Sujana tahun 1999, Egy Sujana itu mencalonkan diri sebagai DPR RI melalui Partai Bulan Bintang dan di situ Egy Sujana kalah. Terus tahun 2001 Egy Sujana itu membuat partai PPB, Partai Pemersatu Bangsa. Tapi partai yang didirikan oleh Egy Sujana itu tidak lolos verifikasi untuk mengikuti pemilu, sehingga Egy Sujana bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Pada tahun 2013 Egy Sujana itu mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Tapi di pencalonannya itu Egy Sujana ini tidak lolos verifikasi. Lalu di tahun yang sama Egy Sujana itu maju menjadi cagup di Jawa Timur secara independen dan hasilnya kalah. Pada tahun 2019 Egy Sujana itu juga maju menjadi caleg DPR RI lewat Partai PAN. Dan di situ Egy Sujana juga kalah. Jadi Egy Sujana itu bisa kita juluki sebagai calon pejabat abadi. Jadi hanya calon aja dan nggak pernah jadi. Belogok. Kawan-kawan yang kita akan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Setelah membuat gaduh, ternyata ijazah Pak Jokowi asli, terus mau minta maaf saja gitu. Minta maaf setelah membuat gaduh, setelah orang-orang keluar caci maki hinaan-hinaan kepada Pak Jokowi, kepada keluarga Pak Jokowi. Minta maaf, cuma minta maaf saja. Enak banget. Enak sekali. Konsekuensinya bukan minta maaf, Pak. Dipenjara. Bapak harus berani dipenjara karena Bapak sudah berdusta soal ijazah Pak Jokowi. Bukan minta maaf doang. Kecuali Bapak nggak menuduh. Bapak bertanya. Bapak kan sudah menuduh. Teriak-teriak, Jokowi jelas ijazah palsu, 1000 miliar persen ijazahnya palsu, bla 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 bla. Bahkan ketua Anda itu si Egy Sujana bilang apa? Jokowi penakut, tidak mau menunjukkan ijazahnya, penakut dia. Jelas ini ijazahnya palsu. Terus minta maaf gitu. Jelas kejahatan kalian itu menuduh tanpa bukti. Dan ketika dibuktikan asli cuma minta maaf. Ini pendidikan yang sangat tidak baik, teman. Ya, pendidikan kebencian yang diberikan oleh kaum pembenci ini, pendukung HTI, FPI, pendukung khilafiyah ini ya, sangat tidak baik. Dia memberikan pendidikan kepada kita bahwa kita boleh membenci, mencaci maki, menyebar fitnah, menyebar hoax, memprovokasi rakyat untuk benci, untuk marah kepada Pak Jokowi. Kalau ternyata tuduhannya salah, ternyata Pak Jokowi yang benar, ternyata Pak Jokowi ijazahnya asli, gampang minta maaf aja. Tidak semudah itu, Ferguson. Penjara, kamu harus dipenjara. Saya tidak rela kalian yang sudah memfitnah Pak Jokowi hanya minta maaf saja.